Ini sebenarnya saya nggak ngomong ke orang lain, saya nggak ingin nuturi kamu, tapi ini saya kembalikan pada diri saya sendiri. Mulai pagi, siang, sore, malam, kita sudah melalui sebuah langkah yang sangat berarti bagi saya. Artinya apa? Kita jarang sekali ketemu. Kita kan cuma 1 minggu ketemu. Dan itu membuat saya rindu. Nggak perlu nangis. Saya nggak ingin ada yang nangis. Saya ingin senyumanmu selalu terlihat di mataku. Ya, saya ingin bicara, nggak usah dipateni. Saya ingin bicara tentang ketidaksempurnaan. Kita sebenarnya tidak harus sempurna. Ya, kita tidak harus sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang tetap tidak sempurna pun, itu di mata kita pasti ada kekurangan. Masalah dan rasa takutnya sendiri, merasa dengan problemanya sendiri. Dan kita sebenarnya sudah berharga hanya dengan menjadi diri sendiri. Hal yang perlu kita ingat ya, kita berharga meski punya kekurangan. Dan kekurangan kita bukan aib, tapi adalah bagian dari diri kita yang sedang belajar. Ada juga dari diri kita mungkin minder. Minder itu bukan berarti gagal. Banyak hal mungkin karena banyak sekali kita itu merasa kurang. Perasaan minder itu sebenarnya tanda bahwa kamu itu peduli pada diri kamu. Dan itu bukan kelemahan. Nanti pelan-pelan kamu bisa ubah minder itu menjadi motivasi untuk belajar dan berkembang. Untuk itu kita di sini, kita punya teman yang akan setia menemani kita belajar bareng, yang akan ketemu setiap hari. Dan momen-momen ini, satu hari ini, meskipun waktu yang singkat, tapi akan menjadi kenangan yang sangat indah bagi kita. Dan mungkin ini waktu terlama kita bersama sahabat terdekat kita, dengan kawan baru kita, dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal, dengan orang yang sebelumnya mungkin kita itu merasa, apa sih? Dia kenapa sih?
ketika kita minder, ada satu penguat yang bisa kita ambil, bahwa kita sebenarnya sedang belajar. Setiap langkah kita hari ini itu sangat berarti, dan kita pantas untuk dihargai, meski kita belum sempurna. Dan mungkin ada beberapa orang yang merasa sendiri karena mungkin aku itu beda. Jadi di antara kita mungkin ada yang merasa aku tidak punya teman banyak, mungkin aku nggak diterima. Kamu itu tidak harus menanggung semua beban sendirian. Kalau belum siap cerita ke orang terdekat, kamu bisa mulai dari hal kecil seperti menulis, curhat di chat, atau ya bergabung di sini contohnya dengan komunitas yang support satu sama lain. Dan kadang teman itu bisa datang dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Penguatnya kita berhak istirahat. Kita berhak punya teman yang menerima kita apa adanya. Hal yang mungkin akan sulit kita terima jika mungkin kita dianggap sebelah mata. Mungkin kamu nggak sadar, ada orang yang sebenarnya itu di samping itu ingin ngobrol sama kamu, ingin berjabat tangan sama kamu, tapi nyadar nggak, kamu sering mengajukannya. Memang kita itu tidak bisa menuntut orang untuk peduli sama kita, tidak bisa. Kita menuntut saya berhak untuk diterima, tidak bisa. Tapi saya ingin tahu, kamu punya hati nurani enggak? Pernah enggak kamu berpikir kelak nanti bisa enggak kamu hidup sendiri? Kamu yakin bisa hidup tanpa orang lain? Satu yang perlu kita ingat, saudara kadang tidak seperti saudara, tapi sahabat kadang bisa lebih dari saudara. Kadang orang lain yang peduli sama kita
bagi yang mungkin merasa seperti itu, merasa takut, merasa minder, merasa kurang, bahwa saya juga dulu sama kayak kamu. Kita hari ini itu punya saya tahu alumni yang datang hari ini, dan di luar sana itu masih banyak yang chat saya itu ingin sekali datang ke sini, padahal mereka tidak pernah kenal dengan kamu. Yang mereka ingat itu cerita seperti hari ini, bahwa dulu mereka pernah belajar bareng, pernah mencoba untuk saling menyapa meskipun itu berat, mencoba untuk saling memaafkan meskipun itu terasa sakit, dendam. Tapi ingat bahwa perjalananmu akan segera dimulai. Waktumu untuk bebenah, waktumu untuk mengumpulkan bekal itu tinggal sedikit. Jangan sia-siakan waktu ini. Pegang, kamu punya teman di sini. Pegang tangan temanmu. Kamu nggak perlu merasa sendiri di sini. Bukalah hatimu untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Tidak ada orang yang lemah, tidak ada orang yang kurang, tidak ada. Yang ada mereka butuh uluran tanganmu. Ada seseorang yang di sekelilingmu itu butuh rangkulanmu. Ada seseorang di sampingmu ini, dia butuh penyemangatmu, butuh semangat yang kamu berikan. Dan suatu saat kamu akan juga butuh itu. Ketika kamu jatuh, ketika kamu luka, teman-temanmu inilah yang akan menjadi obat buat kamu. Carilah teman sebanyak-banyaknya, carilah saudara sebanyak-banyaknya, jadilah keluarga bagi siapa saja. Maka suatu saat ketika kamu sedang jatuh, bantuan semangat akan datang dari
Kamu butuh kasih sayang, saya berikan. Apa yang kamu butuhkan, saya berikan. Kamu butuh kita sayang, saya berikan. Karena harapan saya cuma satu. Saya nggak ingin kamu sedih. Saya nggak ingin kamu terlihat sedih. Saya nggak ingin kamu terlihat jadi orang lain di sini. Saya ingin selepas ini, saya ingin besok dan seterusnya. Setiap kali kita ketemu, ada senyum manis yang tersunting di bibirmu. Ada rasa bahagia ketika kita bertemu. Ada saling semangat. Saya ucapkan selamat datang kembali yang kedua. Dan ingat, kalian semua adalah keluarga. Kita tidak akan tinggalkan kamu. Kalau ada yang ketinggalan, tolong tungguin. Kalau ada yang jatuh, tolong pegang tangannya itu biar dia bangkit. Tempat ini, Tirtaloka ini, mungkin kamu masih belum tahu maknanya, belum sampai masuk ke hati. Tapi bagi saya, Tirtaloka adalah saya. Kata-kata dari Mas Hari. Tirtaloka itu bukan siapa-siapa. Tirtaloka itu sampai artinya ketika kamu masuk ke Tirtaloka, berarti saya adalah kamu adalah saya. Gak usah takut salah, gak usah takut keliru, gak usah takut tersesat. Seberapa jauh kamu tersesat, akan kita jemput bareng-bareng. Saya ingin penutupnya Mas Hari.
dilampahkan, minta maaf. Saya pribadi juga minta maaf. Bawa Pasari, saya ingin Pasari tutup. Jujur aja. Ini memang ada aneh, kayak nggak di briefing atau gimana ngomong soal itu. Cuma kalau tadi pagi itu ngomong di briefing. Saya kira seperti makrab yang tahun lalu ya, ternyata ini makrabnya dari konsep yang berbeda. Jadi kalau teman-teman ini ya, ada di baru masuk ini tahu dari awal ya. Kenapa nggak bisa kalau nggak bawa apa namanya sejarah lama ya, karena ya itu salah satu fondasi kita buat nama yang berpengaruh nantinya di kehidupan kalian ini, Gema Tirtaloka ini. Salah satu fondasi kuatnya itu adalah ya sejarahnya. Jadi teman-teman yang di sini ya mungkin yang masih bingung ya, atau belum tahu ini saya ngapain di sini. Coba aja, jalan aja. Terkhusus ke Mas Wahyu ya. Jadi kalian bukan sekedar hanya olah vokal kayak di sini. Jadi mumpung beliau masih ada, itu jadi itu ini termasuk orang yang cerdas. Tanpa beliau yang melakukan, yang saya maksud Mas Wahyu, dia tuh bisa dapat jadiannya yang sebelumnya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa ya, ada sedikit masalah ya, yang nggak bisa kita ungkapkan, atau kalian setelah ini mau ngapain, guys, deketin aja, deketin. Bener nggak sih wadah ini lo mau fasilitasi itu nggak sih? Coba aja. Closing dari saya mungkin saya bisa dianggap ya, saya bisa hijrah ya, bisa kemana-mana, bisa sampai seperti ini, sampai bisa mencapai seperti ini ya dari Gema Tirtaloka ya, dari Masih, dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya, dan dari kalian semua. Berarti itu. Jadi
tidak usah bingung, tetap semangat aja, jalani saja, insya Allah kan. Itu sih mungkin beberapa menit ini nggak cukup. Beberapa menit ini nggak cukup. Ya, kalian waktu SMA ini aja, nanti akan terasa singkat. Ayo ambil yang bisa diambil. Ya. Temenan, berbuat baik, gak ada yang rugi. Kalian gak bakal rugi. Seperti itu. Dan saya masukin. Terima kasih. Sabar. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup, ada gak yang merasa kenapa sih, mungkin yang lama juga, kenapa sih selalu kalau begini yang terakhir mesti kok ditujukan ke saya semua? Kenapa sih setiap iklan, mulai dari dulu zamannya Mbak Yeni dan Diva, kenapa senior alumni itu selalu kenapa mesti endingnya diarahkan ke saya? Ada yang nantinya bisa jawab? Kenapa? Saya sebenarnya takut begini. Karena terbesit saja di hatimu, orang itu kemalu, kamu gimana? Saya takut, beneran. Sebenarnya hati kecil saya itu bilang, jangan saya. Tapi ada hal yang memang meskipun saya tidak mau, akan tetap akan saya pegang. Apa itu? Nanti suatu saat kamu akan mencari, ketika kuliah kamu akan mencari kamu itu sebenarnya siapa, kamu itu tempatnya di mana, kamu itu cocoknya apa. Itu nanti setelah kuliah. Dan saya setelah beberapa tahun mencari bahwa ternyata saya ini di mana, bukan tangan saya, tapi tangan untuk kalian. Dan saya juga mencoba untuk lari, menghindar dari ini, sudah. Bekecat aku. Tapi tidak bisa. Bahkan nama Tirta Loka ini yang sudah menjadi sanggar itu, sekarang saya berikan ke orang lain dengan kedua tangan saya. Kamu sahabat saya, kamu ingin berkembang. Kalau kamu kesulitan, ngomong ke saya. Butuh apa? Saya butuh tempat, saya butuh wadah, dan saya butuh orang. Ini saya punya. Dan seperti profesor saya juga, kalau kan saya, kok bukan ngomong, istilahnya, kok bukan ngomong. Jadi itu yang saya tak bisa. Saya tidak bisa lari
siapa saja yang ada di dekat saya. Ya, ini saya nggak curhat, karena ini saya cari dari dulu. Kenapa sih? Dan ternyata memang seperti itu. Mungkin dengan ini kamu dan kalau kamu memang semua dunia terkalahkan ini ada di otak saya, dan saya ingin mengatakan kamu itu menyelami dunia terkalahkan ini. Sebuah tempat yang isinya itu banyak sekarang, yang isinya itu banyak sekali penghidupan, banyak sekali keburukan. Jadi tidak hanya kebaikan, tapi juga banyak sekali keburukan. Ibaratnya laut. Laut itu kalau kamu lihat dari jauh seberang, dia akan terlihat cantik. Coba kamu kalau lihat laut di dekat muara, isinya sampah. Dan mungkin itu tugas saya memang mungkin diciptakan untuk menampung semua sampah. Dari hulu sungai manapun, saya harus terima itu. Supaya apa? Ya, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Dan memang kebetulan kalau dibilang cerdas ya enggak cerdas. IQ saya enggak lebih dari berapa, itu tinggi kamu. Tadi jadi orang Jawa itu dilarang. Ketika ada orang datang, teman datang itu ngobrol, saya kok yang sampai close itu kok yang banyak yang jadi jalan. Dan meskipun saya nggak bisa apa-apa, saya yakin itu saya nggak bisa apa-apa. Dan saya bilang saya bisa apa-apa juga dukun, saya bukan dukun. Saya hanya ingin di suatu tempat kemanapun itu orang bisa melihat saya dan saya bisa manfaatkan orang itu. Dan itulah jalan Tirtaloka. Nama Tirtaloka ini kamu jangan menganggapnya itu Tirtaloka itu air. Air itu kamu. Kayak loka itu tempat. Loka itu tempat. Tirta itu air. Jadi tempatnya air. Nah, airnya siapa? Bukan. Makanya disebutkan Mas Arif Tirtaloka itu sampai iya saya tempatnya air, bukan air. Airnya siapa? Kamu air. Yang bisa manfaat bagi orang banyak siapa? Ya kamu airnya. Yang bisa menghidupi yang lain siapa? Kamu airnya. Saya tempat sementara untuk memadai kamu supaya kamu nanti jadi ada yang jadi susu, ada yang jadi madu, ada yang jadi ini. Itu aja.
menghadapi dunia yang sebenarnya. Jangan takut karena itu lumrah. Ya, semua orang pasti akan mengalami itu dan itu pasti akan berlalu dan akan berjalan baik-baik saja. Oke, kita aja ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti sebelum kita balik, silakan kamu ya namanya akrab, keakraban. Saya minta kalau memang ada salah ke temennya, karena atau apa, minta maaf. Yang disalahin harus dikurangkan. Lebih minta maaf duluan itu lebih mulia.